Sidang peradilan batalkan. Apakah pihak akan dituntut menyusun strategi baru? Ini Senin tanggal 24. Sidang pra seperti kata Om Susno Dwaji ya, itu dibatalkan. Seharusnya rakyat pada mendukung semua. Takut ya menghadapin rakyat yang udah sebanyak itu mengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesja Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yang mana ini ada ibu-ibu yang sangat berani menyebutkan bahwa Polda Jawa Barat menerima amplop ya. Jadi mungkin diduga menerima amplop dari mantan Bupati Cirebon dan istri Ibtu Rudiana ya, kalau menurut si ibu ini ya. Karena apa? Karena pra-peradilan kemarin itu mangkir tidak menghadiri sidang pra-peradilan yang pertama Peggy Setiawan yang sudah jadi tersangka itu ya. Dan menurut Bunda Widya itu juga sama seperti itu. Bunda Widya menanggapi tentang Polda Jabar yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan kemarin ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Saudara, hari ini sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan batal digelar. Sidang peradilan batalkan. Apakah pihak akan dituntut menyusun strategi baru? Ini Senin tanggal 24. Sidang pra seperti kata Om Susno Dwaji ya, itu dibatalkan. Seharusnya rakyat pada mendukung semua. Takut ya menghadapin rakyat yang udah sebanyak itu mengawal. Hakimnya disusun juga ya, jaksa atau hakim gitu kan. Nah, saya semakin curiga loh ya, semakin curiga. Ada apa ini? Agar Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, maka ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini tanda kutip buat saya, Pak. Buat saya tanda kutip. Sidik jari digunakan untuk apa ya? Pemain semua ini orang-orang. Ketika akan menghadapi persidangan, mereka malah tidak ada hadir. Mudah-mudahan Indonesia lebih cerdas, lebih jeli lagi ya. Hukum modelnya begini, orang-orang ya di Indonesia ini hilang kepercayaan terhadap kepolisian kita. Kasih harap keluarga Peggy Setiawan yang kuli bangunan ya, terutama keluarganya, jangan mau disogok Bu, walaupun anaknya ditahan misalnya di sini Bu ya. Nggak perlu takut Ibu ya, di sini anaknya ditahan tapi dijamin keluarga Ibu dengan uang sekian-sekian. Jangan tertarik ya Bu. Saya harap Ibu jangan tertarik. Tegakkanlah keadilan ya. Tegakkanlah keadilan. Berilah kejujuran pada masyarakat. Polda Jawa Barat tidak hadir di persidangan. Kenapa Pak polisi takut? Gentar, takut dibabak belurkan sama ini masyarakat, takut dia sama keluarga bupati, takut sama keluarga Rudiana. Udah nerima amplop ya Pak ya? Berapa tebalnya Pak amplop diterima sehingga nggak bisa hadir ke persidangan Peggy Setiawan? Kami masyarakat semuanya tidak setuju dan resah kali, khususnya semua pengacara-pengacara semua sudah resah melihat kelakuan polisi yang di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, Polda lagi kayak nggak berpendidikan polisi ini. Ku tengok udah tahu dia kalau ada persidangan kasus, kalau lewat seminggu tidak naikkan ke jaksa, ke sidang, ke pengadilan, ke atau sana. Jadi maksud kalian apa? Supaya kasus si Setiawan ini naik ke atas, tidak lagi bisa ditangani penguasa hukum, gitu iya. Kalau sudah kau terima amplopnya Polda Barat yang tebal kali dari istri Rudiana ataupun Bupati Cirebon, kau pulangkan. Semuanya yang kau informasikan itu nggak masuk di akal. Semua masyarakat di Indonesia ini pintar-pintar. Semua informasi yang kau kasih itu nggak benar. Si Peggy Setiawan itu tidak mengganti identitas. Cuma bapaknya kemarin kawin. Karena takut ketahuan istri pertama, dia tukarlah nama anaknya ini bukan si Peggy, jadi si Robi. Dengar Pak Polda,
Satu lagi foto yang kau buat itu udah memalukan kali polisi. Ini zaman teknologi, aku aja bisa. Ku ambil foto yang kau taruh itu, ku taruh gambarku di dalam. Iya kan? Jadi kalian yang menangani, yang mengikuti kasus ini, kalian sudah kalian sudah ambil jarum. Korek-korek itu istri Rudiana. Istri Rudiana itu pelakor. Karena dia sudah punya anak 2. Si Egi yang sudah dibun-bun itu atas rencana dia, ini menurut otak liarku. Karena kalau si pelakor-pelakor ini memang kayak gitu kerjanya, berusaha untuk membun-bun orang supaya dia bahagia. Iya kan? Jadi biar kalian catat ya semuanya, netizen, Ibu Budia, Kang Mulyadi. Pergi, aku ngarang-ngarang aja uangku. Kalau nggak pergi aku ke rumah istri Rudiana yang baru. Karena menurut informasi Eki yang sudah dibun-bun ini selalu minta uang ke rumah si Rudiana. Ya emosi lah si pelakor. Cocok kalian rasa jadi ya kesimpulannya gini aja. Polda Barat hari Senin depan kalau kau tidak hadir, babak belur lah semuanya orang-orang ini Cirebon. Dan kuhimbau, aku bukan provokator ini. Kalian yang semua mahasiswa-mahasiswa semua yang ada di Indonesia, yang ada di Cirebon, khususnya mahasiswa yang jurusan hukum. Dan kalian semua pengacara-pengacara advokat, ada tercatat 50.000 lebih advokat atau pengacara yang ada di Indonesia ini. Kalian jangan tinggal diam. Aku aja ngoceh-ngoceh sampai keluaran nuduh aku ini. Sekarang kalau tadi sudah digagalkan, kalian pergi ke mereka-mereka itu. Kalian ribut di mensos ini sampai mata Pak Presiden Jokowi lihat kalau semua masyarakat ingin supaya kasus Cipinang ini dituntaskan. Supaya langsung terjun lah ini Pak Listio Sigit. Kalau dia tahu semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah terima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri Bupati atau dari istri si Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Bina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya Kolbutagoria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi kami semua masyarakat sudah tidak serak lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Kayaknya lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan Buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Amplop yang udah kau terima, kau pulangkan Polda Jawa Barat. Kuli bangunan kita kan ada 2. Satu anaknya Pak Cecep. Kan tahu dari Uya Kuya. Jangan nanti sidik jari yang Peggy Setiawan ini besok ya, yang kemarin 4 lembar yang ditandatanganin, ada tulisan jenazahnya di sana itu. Jangan-jangan dia akan diperkuatkan di 2016 lalu sidik jari tersebut ya, yang ada kata Hotman Paris itu ada sperma ya. Nah jadi makin kesini makin akan mengarahkan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu adalah pelakunya mereka itu ya, itu feeling saya. Nah kemudian kenapa Bapak polisi juga enggak sidik jari yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep? Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga, ya kan, supaya adil ya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah, jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya 2 kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep ya. Kemudian tiba-tiba
sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur, ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area, ya, tol Cipularang KM 88B, ya, Jalan Sukatani, ya, Jalan Sukatani Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Jadi itu ya teman-teman, si ibu pemberani ini dan Bunda Widya mengungkap dan meluapkan amarahnya karena Polda Mangkir tidak menghadiri sidang pra-peradilan kemarin. Ya, diduga si ibu ini yang sangat pemberani ini menyebut Polda Jawa Barat menerima amplop dari mantan Bupati Cirebon dan dari istri Ibtu Rudiana katanya ya. Jadi termasuk Bunda Widya juga mengomentari tentang mangkirnya Polda Jawa Barat ya dari sidang pra-peradilan. Dan setelah itu, sebelum itu kemarin sorenya Pak Cecep dan Peggy Setiawan Cianjur itu pergi meninggalkan kota Cianjur, masuk tol dan berhenti di rest area Cipularang KM 88B katanya ya, menuju Purwakarta. Mau kemana ini si Pak Cecep ini? Mungkin ada kong kali kong kata si Bunda Widya ya. Dan ibu yang satunya ini berani menyebut bahwa Polda Jabar menerima amplop sehingga tidak hadir katanya. Disogok berapa kata si ibu ini ya. Bunda Widya juga menanggapi tentang mangkirnya Polda Jabar ini ada apa gitu katanya ya. Dan sorenya sebelum itu Pak Cecep dan Peggy Setiawan Cianjur itu pergi meninggalkan Cianjur. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.